sekali berbagi tentang informasi kesehatan gigi karena saya lihat kesehatan gigi ini termasuk salah satu kesehatan yang sering dilupakan orang. Kenapa sering dilupakan orang? Kita lihat aja, kalau misalnya kita merasa badan kita nggak enak, kita pasti lebih cepat pergi ke dokter umum ya. Tapi kalau ke dokter gigi pasti ibu-ibu lebih sering ambil paracetamol, panadol, terus hilang dulu. Nah itu salah satu bukti kenapa kita menganggap bahwa kesehatan mulut itu sering dilupakan orang. Padahal untuk menjadi hidup sehat, yang pertama harus dijaga kesehatannya adalah mulut. Kenapa coba? Karena kita tiap hari makan kan? Kita makan dan minum. Nah berarti mulut kita adalah pintu gerbang kesehatan. Bayangkan kalau mulut kita itu penuh sisa makanan, berarti ada bangkai di mulut kita. Terus kita makan, itu ikut tertelan, berarti kan beredar di tubuh kita. Jadi benar bahwa mulut itu cermin dari kesehatan tubuh kita. Kalau mulut kita buruk, pasti kesehatan kita buruk, cuma belum disadari. Itu yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena semakin umur, otomatis tubuh kita ini pasti kesehatannya menurun. Suka nggak suka, hidup sehat nggak hidup sehat, pasti karena umur tubuh kita kesehatannya akan menurun. Tapi kita bisa mengerem atau tidak memperparah keadaan tersebut bila kita menjaga kebersihan tubuh dan rongga mulut kita. Nah, hal lain lagi kenapa saya ingin berbagi informasi tentang gigi ini juga karena melihat kebanyakan masyarakat di Indonesia itu hanya ke dokter gigi bila sakit gigi. Itu sudah cerita lama. Jadi pada dasarnya dokter gigi ada itu bukan karena untuk menyembuhkan sakit gigi. Dia sebenarnya posisinya sama seperti dokter umum yang menjaga dan mengantisipasi sebelum masyarakat itu sakit. Jadi harusnya kita sadari bahwa semakin kita berumur, rubahlah pola perilaku dan kebiasaan kita dengan lebih sadar kesehatan dengan cara rutin mengunjungi dokter gigi. Nah, hal lain lagi, begitu kita memasuki usia senja, otomatis gigi-gigi kita ini banyak yang keropos, banyak yang dicabut, banyak dari kita yang tidak menggantikan gigi-gigi yang hilang tadi. Akhirnya di saat kita makan, kita mengunyah makanan tersebut tidak sempurna. Karena makanan yang tertelan itu tidak sempurna, otomatis pencernaan kita juga terganggu. Penyerapan mineral dan vitamin juga jadi berkurang. Sebaiknya, bila gigi kita itu hilang karena dicabut, coba periksakan, tanyakan alternatif apa yang cocok untuk kita. Tapi jangan diabaikan begitu saja. Impact-nya terlalu banyak. Jangan hanya berpikir, cuma gigi. Kalau pakai masker, gak kelihatan giginya hilang atau busuk. Bukan itu poinnya. Kita mencintai diri sendiri, jadi harus kita yang merawatnya. Bukan karena orang lain yang menilai kita. Bukan karena orang lain bilang, wah giginya jelek, wah orangnya cantik, giginya putih. Bukan itu poinnya. Poin, ibu-ibu pasti pergi ke salon kan? Iya, tentu. Ngurusin kulit wajah supaya jangan keriput. Atau ibu-ibu mandi kan tiap hari, 2 kali sehari, biar apa coba? Biar gak bau kan? Sama dengan mulut. Dia harus dicuci 2 kali sehari. Caranya dengan sikatan. Apakah cukup dengan sikatan saja? Enggak. Karena apa? Kalau kita sikatan, yang kita sikat hanya permukaan gigi. Gusinya kelupaan. Padahal pertemuan antara gigi dan gusi, di sanalah sering makanan itu bertumpuk. Jadi pada saat sikatan, usahakan rambut-rambut sikat itu berada di antara gigi dan gusi. Kemudian apakah itu cukup kalau tekniknya udah benar? Enggak cukup juga. Karena sela-sela gigi tidak bisa disentuh oleh sikat gigi. Jadi, gunakan tusuk gigi, floss, atau interdental brush. Yang terbaik adalah interdental brush. Kenapa? Karena
ukurannya sesuai dengan ukuran gusi, sela-sela gusi. Kalau mau menggunakan floss boleh, tapi harus tahu tekniknya. Kenapa? Floss itu benang yang tipis. Kira-kira kalau lubang sela gigi itu segede ini, bisa nggak sih benang yang tipis itu digunakan? Nggak ada fungsinya. Dia hanya merobek gusi. Caranya gimana biar bisa dipakai? Ambil floss, bikin simpul 2 atau 3 simpul di titik yang sama. Dia akan menjadi gendut. Lalu masukkan floss, tarik floss ke arah simpul tadi. Jadi makanannya nyangkut di simpul tadi. Maka dia berfungsi. Lalu contoh lain tentang tusuk gigi. Kalau mau menggunakan tusuk gigi, jangan sekedar tusuk gigi. Karena pada dasarnya sela gusi kita, sela di antara gigi kita berbentuk segitiga. Jadi gunakan tusuk gigi yang berbentuk segitiga, bukan yang bundar yang ada di meja. Kalau kita ke restoran, rata-rata yang ada di meja itu namanya cocktail stick. Jadi dia untuk menusuk buah atau olive atau daging kering atau keju, bukan untuk sela gigi. Itu cocktail stick namanya. Yang benar gunakan yang berbentuk segitiga. Jadi pada dasarnya ada 4 cara yang paling simpel yang bisa ibu-ibu pakai untuk menjaga kebersihan. Yang pertama, selesai makan, usahakan berkumur dengan air putih. Kita selalu punya segelas air di meja. Jangan langsung ditelan. Kumur dulu baru ditelan. Itu sudah membantu kita untuk mengurangi sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi. Hal yang kedua, gunakan interdental brush, floss atau tusuk gigi. Nah, yang ketiga, jangan lupa gosok gigi harus minimal 2 menit. Kurang dari 2 menit berarti nggak bersih. Kenapa nggak bersih? Karena permukaan gigi kita itu ada 5 permukaan. Hitung aja 5 kali 5, 32 gigi. Gak cukup sudah kalau kurang dari 2 menit. Jadi harus minimal 2 menit, 2 kali sehari. Dan yang keempat adalah lidah. Ini yang sering terabaikan. Karena lidah itu punya papil dan rambut-rambut. Justru di sanalah sering sisa makanan dan bakteri tumbuh. Terutama di pangkal lidah. Itu butuh effort, karena buat mereka yang sensitif akan mudah muntah. Tapi kalau dilatih, itu akan terbiasa. 4 hal ini kalau ibu-ibu selalu lakukan, gak pernah terlewati, kebersihan mulut pasti akan terjadi maksimal. Itu yang harus dilakukan. Sisanya kontrolkan ke dokter gigi. Kemudian kalau ada yang gak jelas, tanyakan. Kalau ada gigi yang hilang, tanyakan apakah perlu diganti atau tidak. Karena mencerna makanan, mengunyah makanan, butuh alat kunyah yang sehat dan lengkap. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan satu lagi, mengingat umur kita semua akan bertambah, email kita itu akan menjadi tipis, otomatis akan mudah ngilu. Belum lagi kalau gusinya turun, akhirnya leher gigi terlihat. Nah, di pasaran itu ada banyak jenis pasta gigi. Semua pasta gigi bagus. Yang membedakan adalah apa yang ibu-ibu cari. Kalau ibu-ibu memiliki problem karena gigi sensitif, susah makan dan minum yang panas atau dingin, carilah pasta gigi yang memang diproduksi untuk gigi sensitif. Kenapa? Karena kandungan fluoridanya memberi perlindungan dan gunakan pagi hari. Tapi kalau ibu-ibu punya gusi mudah berdarah, itu artinya butuh obat untuk gusi supaya bisa sembuh. Dan dengan cara dibersihkan, lalu malam hari gunakan
gunakan pasta gigi yang khusus untuk gusi. Contohnya Meridol Parodontax. Itu memang ada obatnya atau Bloom. Saya nggak tahu di mana bisa carinya, tapi yang pasti Meridol, Parodontax, dan Bloom. Itu 3 merek terbaik khusus untuk gusi. Jadi gunakan malam hari. Boleh kombinasi pagi hari untuk yang sensitif, malam untuk gusi. Setelah sikat gigi, berkumur cukup sekali supaya obatnya tetap menempel di gusi. Dan satu lagi yang perlu ibu-ibu ketahui, kalau ada di sini yang menggunakan gigi palsu, usahakan malam hari di saat tidur jangan menggunakan gigi palsu. Karena mulut kita ini butuh udara. Tidak bisa ditutup selama 24 jam. Bersihkan gigi palsu dengan menggunakan sabun cuci piring. Jangan pasta gigi. Pasta gigi itu bersifat erosif untuk gigi palsu. Gunakan sabun cuci piring. Setelah bersih, baru rendam dengan air bersih. Nah, ini adalah tablet untuk merendam gigi palsu. Ya, ada banyak merek di pasaran. Ada yang juga denture protection atau denture tablet. Ini salah satu contohnya. Jadi usahakan gigi palsu itu selalu pas di rahang. Bila sudah longgar, periksakan ke dokter gigi. Karena menggunakan denture yang longgar itu tidak sehat. Nah, terima kasih ibu-ibu, selamat bersenang-senang, selamat makan enak hari ini, dan jaga kesehatan tubuh dan gigi. Terima kasih Dokter Gigi